Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rian Hidayat di channel kita bahas. Nah, kemarin kan ada yang nanya, Bang, apa nggak eh, upload tentang RT RW Net lagi? Kenapa nggak upload tentang PLTS lagi? Karena memang saya punya hobi itu banyak. Jadi hari ini saya akan upload tentang PLTS lagi. Nah, PLTS. Nah, ini PLTS yang dulu mungkin teman-teman pernah lihat kalau PLTS saya cuman aki sederhana dan beberapa inverter, tapi alhamdulillah setelah punya waktu luang dan beli beberapa alat, akhirnya bisa kayak gini juga. Nah, kayak punya orang-orang yang memenuhi standar lah, standar dalam pemasangan PLTS. Ada bagian untuk keamanan dan sebagainya. Nah, eh penambahan apa yang saya buat dalam PLTS saya ya teman-teman. Pertama dari bawah dulu. Kalau dulunya kan saya cuma punya aki basah 100 ampere sahabat seperti ini. Sekarang alhamdulillah kita tambah pakai kapasitor bank seperti ini, ada dua, 150.000 UF ya, jadi 35 volt, 150.000 UF 35 volt, totalnya berarti 300.000 UF, 300.000 mikrofarad ya, seperti itu. Jadi fungsinya ini mengantisipasi beban kejut, misalnya menyalakan kipas angin, TV, atau beban-beban yang cukup besar, maka dia nanti akan langsung nggak langsung ke aki gitu. Ketika dia nyet, nah listriknya langsung listriknya ambil beberapa watt besar, dia nggak langsung ke aki, jadi ngambilnya dari kapasitor dulu, jadi akinya tetap stabil seperti itu. Untuk mesin cuci juga rekomendasi kalau kita pakai ini. Pompa air juga pakai ini ya. Rekomendasinya pakai ini. Jadi biar beban kejutnya nggak langsung ngambil listrik dari akinya seperti itu. Biar akinya tetap awet. Maka tambahlah super bank kapasitor. Kemudian yang lain adalah penambahan MCB. Nah, ini adalah MCB DC teman-teman. MCB DC ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa ada 6? Ini MCB DC 20 ampere. 6 ini karena ada jalur positif negatif. Jadi positif ini jalur positif negatif dari panel surya. Kemudian ini positif negatif dari controller masuk ke kapasitor bank dan ke aki. Dan ini positif dan negatif keluar dari aki, masuk ke bus bar, masuk ke MCB, kemudian larinya ke wattmeter dan larinya ke inverter seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Hari ini emang nggak terlalu panas. Tadi malam udah kebetulan mati lampu cukup lama, jadi saya kuras akinya memang sampai habis. Dan ini jam 12.40 siang ya, nggak cukup panas hari ini, cuman menghasilkan ya sekitar ini 140 watt, 119, 140 ya, seperti itu. Untuk total panel saya itu ada 250 watt, ada 250 watt panel, jadi 150 watt satu keping dan 100 watt satu keping, totalnya 250. Alhamdulillahnya sekarang udah 14,4, berarti udah hampir penuh sih, ini udah hampir penuh. Tapi kita lihat dari aki masih 14 volt ya, 14 volt seperti itu, udah masuk ke floating ya. Ini jam 12.41. Untuk yang nanya saya di mana, abang di mana sih tempatnya, saya di Kalimantan Barat, posisinya Kabupaten Sekadau, pasnya itu di bawah garis khatulistiwa. Jadi walaupun nggak terlalu panas, tapi mataharinya melimpah loh teman-teman, alhamdulillah. Jadi mataharinya cukup banyak, jadi menggunakan PLTS seperti ini sangat menguntungkan sebenarnya untuk di wilayah kami ya teman-teman. Di wilayah kami di sini khususnya di bawah garis khatulistiwa. Penambahan apa saja yang lain teman, yang kita lanjutkan ya. Kayak room tour PLTS saja.
Ini controller masih pakai yang PWM 30 ampere, inverter masih belum PSW 500 watt. Penambahan yang lain ada bus bar ini. Jadi bus bar ini dari panel ini mengubah panel, jadi nggak saya gabungin di atas, gabunginnya di sini. Ini panel satu positif, ini panel satu positif, ini panel satunya lagi positif, ini negatif positif, jadi dua panel. Seandainya saya ingin menambah panel surya, nanti rencana saya masih pakai sistem 12 volt, tetap akan langsung ke sini lagi. Ini masih banyak slot kosong kan, jadi bisa saya tambahin panel. Dan nanti juga bisa ganti controller ke yang lebih baik. Controller kita ganti, mudah-mudahan rezeki. Inverter juga akan kita ganti. Nanti insya Allah kita juga akan pakai GTI. Nah, pakai inverter GTI, jadi siang hari bisa gabungin sama PLN seperti itu. Cuman nanti sistemnya otomatis. Ketika rencananya masih rencana ya teman-teman, ketika siang hari misalnya pada malam hari akinya dipakai, pagi hari sampai tengah hari dia akan mengecas dulu aki. Setelah aki penuh, nanti dia akan otomatis menyalakan GTI nya nanti akan membantu PLN seperti itu. Nah, masih konsepan sih, tapi insya Allah bisa diwujudkan lah nanti, tergantung Ibu Menteri Keuangan kita nanti yang akan merestui atau tidak proposal ini untuk dilanjutkan. Tapi selama ini dia juga merasa terbantukan sekali dengan adanya PLTS. Kemudian apalagi Bang yang ditambahin? Nah, tambahin ada LVD, low voltage disconnect ya. Ini untuk source-nya saya ambil langsung dari aki. Di bus bar ini ambil dari aki ke sini. Output dari LVD ini masuk ke modul remote. Jadi untuk on off inverternya saya cukup pakai remote, nggak pakai manual ya, ataupun nggak pakai ATS. Output dari modul remote, relaynya itu masuk ke on off dari inverternya. Nah, jadi ketika mati lampu saya nggak perlu naik ke lantai 2 hanya untuk nyalakan inverter, cukup tekan remote dari bawah udah bisa gitu ya, nyala. Nah, itu salah satu beberapa yang ditambah. Kemudian kok ada modul timer switch. Ini ada fungsinya nanti, selain cuma menunjukkan jam, tapi belum sekarang ya. Ada juga nanti fungsinya akan kita pakai sebagai trigger atau saklar lah untuk menyalakan komponen yang nanti akan otomatis mengalirkan air pompa DC pada jam-jam tertentu. Tapi belum kita laksanakan ke sana programnya atau kegiatannya, masih sekedar pengumpulan bahan dulu seperti itu. Jadi dia akan memompa air secara otomatis pada jam-jam tertentu menggunakan timer switch seperti ini ya. Ini timer switch DC seperti itu. Nah, ini penampakan keseluruhannya teman-teman ya. PLTS yang sederhana, PLTS sangat sederhana yang kami miliki di rumah ini. Dan ketika PLN mati baik siang maupun malam, alhamdulillah PLTS ini sangat membantu kami dalam menerangi rumah, menyalakan TV, menerangi rumah, menghidupkan kulkas, saya ngecas laptop, ngeprint segala macam, semuanya terpenuhi. Walaupun hanya dengan aki basah sebesar 100 ampere. Pengennya nambah lagi si aki seperti itu, baik aki basah maupun kalau bisa VRLA. Cuman di tempat saya harga VRLA cukup tinggi, untuk barunya masih di atas 2 juta, sedangkan untuk ini 1 juta lebih sedikit seperti itu. Pengennya nambah, mudah-mudahan nanti dicukupkan rezekinya sehingga siang nanti kita bisa atau malam ketika mati lampu panjang kita bisa menggunakan ini sebagai backup, bisa tahan semalaman seperti itu. Pengennya mudah-mudahan tercapai, amin. Dan siangnya nanti kita akan dibantu dengan on grid dari GTI inverter. Rencananya saya mau pakai GTI yang 12 volt saja, yang jadi sistem 12 voltnya tetap nyambung dan GTI nya juga nyambung 12 volt, jadi menggunakan
unit panel surya yang sama seperti itu. Mudah-mudahan bisa terwujud. Mohon doakan teman-teman. Salah satunya dengan memperbanyak menonton video ini ya, agar penghasilannya bisa kita berikan untuk PLTS lagi, dan insya Allah juga kami donasikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kami ya teman-teman, seperti itu. Terima kasih video ini gambaran tentang PLTS kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.